Pernah nggak kamu ngerasa gampang banget sayang sama orang, tapi juga gampang banget capek sama hubungan? Pernah nggak kamu pengen banget ditemenin, tapi di saat yang sama kamu takut terlalu dekat? Atau kamu ngerasa selalu jadi orang yang lebih butuh, lebih nunggu, lebih berharap, tapi akhirnya malah kamu yang paling sakit? Kalau iya, bisa jadi ini bukan soal kamu yang lebay, bukan soal kamu yang terlalu baper, bukan juga karena kamu lemah. Bisa jadi ini tentang luka lama yang belum selesai, tentang trauma masa lalu, tentang attachment issues, dan tenang, kamu nggak sendirian. Banyak orang kelihatan kuat di luar, bisa ketawa, bisa bercanda, bisa produktif, tapi di dalamnya masih nyimpen rasa takut ditinggal, takut nggak cukup berharga, takut nggak dipilih. Kita mulai dari satu pertanyaan penting. Kenapa sih cara kita menjalin hubungan sekarang sering banget dipengaruhi oleh masa kecil kita? Jawabannya simple. Karena otak kita belajar tentang cinta, kedekatan, dan rasa aman pertama kali dari orang-orang terdekat kita. Biasanya dari orang tua atau pengasuh kita waktu kecil. Cara mereka hadir, cara mereka merespons kita saat sedih, saat nangis, saat takut, itu semua direkam oleh otak kita. Tanpa kita sadari, itu jadi template hubungan di kepala kita. Kalau waktu kecil kamu sering ditemani, didengerin, dipeluk saat sedih, otakmu belajar satu hal. Hubungan itu aman. Orang yang aku sayang bisa diandalkan. Tapi kalau yang kamu rasakan waktu kecil justru sebaliknya, misalnya kamu sering diabaikan, kamu dimarahi waktu nangis, perasaanmu dianggap lebay, kamu harus mandiri terlalu cepat, atau kamu sering ditinggal secara fisik atau emosional. Otakmu bisa belajar hal yang beda. Dekat itu berbahaya. Kalau aku butuh orang lain, aku bisa disakiti. Atau aku nggak pantas untuk diperjuangkan. Dan pola ini tanpa sadar kebawa sampai kamu dewasa. Inilah yang disebut attachment. Teori ini pertama kali dipopulerkan oleh John Bowlby dan dikembangkan oleh Mary Ainsworth. Mereka menjelaskan bahwa cara kita terikat secara emosional dengan orang lain punya pola tertentu. Dan pola ini biasanya terbentuk dari masa kecil. Secara sederhana, ada beberapa gaya attachment yang sering muncul. Yang pertama, secure attachment. Ini tipe orang yang relatif nyaman dengan kedekatan. Mereka bisa dekat, tapi juga nggak panik kalau lagi sendiri. Kalau ada konflik, mereka bisa ngomong. Kalau butuh ruang, mereka bisa minta. Bukan berarti hidup mereka tanpa luka, tapi mereka punya rasa aman di dalam diri. Yang kedua, anxious attachment. Ini tipe yang sering overthinking dalam hubungan. Baru dibalas selama sedikit, langsung kepikiran. Dia kenapa? Dia bosen ya? Dia lagi sama orang lain ya? Orang dengan pola ini biasanya sangat takut ditinggal. Mereka bisa jadi posesif, atau terlalu butuh validasi, atau merasa dirinya kurang cukup. Bukan karena mereka lemah, tapi karena di masa lalu, rasa aman itu nggak konsisten. Kadang disayang, kadang diabaikan. Jadi sekarang, mereka selalu siaga, takut kehilangan. Yang ketiga, avoidant attachment. Ini tipe yang kelihatannya kuat dan mandiri. Nggak mau terlalu dekat, nggak nyaman ngomongin perasaan, nggak suka bergantung sama orang lain. Mereka sering bilang, aku nggak butuh siapa-siapa. Padahal sebenarnya di dalamnya ada ketakutan besar buat terluka. Dulu mungkin waktu mereka butuh, nggak ada yang datang. Jadi sekarang mereka memilih buat nggak berharap. Yang keempat, disorganized attachment. Ini campuran antara pengen dekat, tapi juga takut dekat. Kadang nempel, kadang ngejauh. Hari ini butuh banget, besok pengen menghilang. Biasanya pola ini muncul dari pengalaman masa kecil yang penuh konflik, atau hubungan yang bikin bingung antara cinta dan rasa takut. Sekarang, coba jujur ke diri sendiri. Pola mana yang paling mirip sama kamu? Kalau kamu ngerasa, kenapa sih aku selalu ketemu orang yang dingin? Atau, kenapa sih aku selalu jadi yang lebih sayang? Atau, kenapa sih aku pengen dekat, tapi pas udah dekat malah pengen kabur? Bisa jadi, bukan cuma soal orang-orang yang kamu temui, tapi juga pola di dalam dirimu sendiri. Dan ini penting buat kamu tahu. Attachment issues bukan kutukan, bukan takdir seumur hidup, bukan label buat menyalahkan diri sendiri. Ini cuma penjelasan, bukan vonis. Trauma masa lalu itu nyata, tapi kamu nggak harus selamanya hidup di bawah bayangan trauma itu. Trauma itu bukan cuma kejadian besar seperti kekerasan. Kadang trauma itu muncul dari hal-hal kecil tapi konsisten. Nggak didengerin, nggak divalidasi, nggak ditemani secara emosional. Luka-luka kecil ini kalau numpuk bisa membentuk cara kita melihat diri sendiri. Pelan-pelan, kita belajar percaya bahwa aku harus berjuang biar disayang. Atau aku harus jaga jarak biar nggak disakiti. Masalahnya, pola yang dulu bikin kita bertahan hidup belum tentu sehat buat kita sekarang. Dulu mungkin kamu harus kuat sendirian.
Sekarang kamu sudah dewasa, kamu boleh butuh orang lain, dan kamu juga boleh belajar merasa aman. Ini bukan proses instan, nggak ada tombol sembuh sekarang juga, tapi ada langkah-langkah kecil yang bisa kamu mulai. Langkah pertama, sadari polamu. Setiap kali kamu ngerasa kepicu dalam hubungan, berhenti sebentar. Tanya ke diri sendiri, aku lagi takut apa? Aku lagi butuh apa? Aku lagi bereaksi karena sekarang atau karena luka lama. Langkah kedua, latih komunikasi jujur. Bukan marah-marah, bukan sindir-sindiran, tapi ngomongin perasaanmu dengan jelas. Contohnya, aku ngerasa insecure waktu kamu ngilang lama. Bukan karena aku nggak percaya kamu, tapi karena aku pernah sering ditinggal. Ngomong kayak gini memang nggak gampang, tapi ini cara buat memutus pola lama. Langkah ketiga, belajar menenangkan diri sendiri. Orang dengan attachment issues sering mencari rasa aman di orang lain. Padahal, rasa aman itu bisa dilatih dari dalam diri. Dengan napas, dengan nulis jurnal, dengan menyadari emosi tanpa langsung bereaksi. Langkah keempat, bangun hubungan yang sehat pelan-pelan. Kamu nggak harus langsung berubah total. Yang penting, kamu sadar dan mau belajar. Dan kalau kamu punya akses, nggak ada salahnya cari bantuan profesional. Bukan karena kamu rusak, tapi karena kamu berani ngerawat luka yang dulu kamu pendam sendirian. Trauma masa lalu nggak membuatmu lemah. Justru sebaliknya, fakta bahwa kamu masih bertahan sampai hari ini, itu tanda kamu kuat. Tapi kamu nggak harus terus bertahan dalam mode bertahan hidup. Kamu pantas punya hubungan yang aman. Kamu pantas dicintai tanpa harus selalu takut kehilangan. Kamu pantas merasa cukup kalau hari ini kamu masih sering overthinking, masih takut ditinggal, masih susah percaya, masih pengen kabur saat dekat. Itu bukan berarti kamu gagal. Itu cuma berarti kamu sedang belajar. Belajar hal yang mungkin dulu nggak pernah diajarkan ke kamu. Dan belajar itu proses, pelan, nggak sempurna. Kadang maju, kadang mundur. Tapi setiap kali kamu sadar, setiap kali kamu memilih respon yang lebih sehat, kamu lagi nulis ulang cerita hidupmu sendiri. Luka masa lalu mungkin membentukmu, tapi luka itu nggak harus menentukan masa depanmu. Kamu bukan trauma kamu adalah orang yang sedang berproses menyembuhkan diri. Dan itu keren banget.